Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua ya. Senang sekali bisa berjumpa dengan kalian ya, walaupun dalam bentuk video online seperti ini ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi konsentrasi dan semangat belajar kalian. Nah, pada pertemuan hari ini ya, Bapak akan menjelaskan tentang sistem rangka pada manusia, dan Bapak sudah memetakan materi-materi yang akan Bapak jelaskan kepada kalian semuanya. Nah, yang Bapak akan jelaskan nanti akan tentang pengertian gerak, karena ini kan berhubungan dengan sistem gerak, kemudian fungsi rangka, kemudian macam-macam alat gerak ya. Kira-kira apa coba alat gerak kalau pada manusia ya, jangan berpikir kaki ya. Kemudian kerangka manusia, kemudian kelainan pada tulang, kemudian macam-macam otot, dan juga macam-macam sendi. Nah, Bapak akan jelaskan tentang gerak ya. Kalau di fisika kalian sudah mengetahui bahwa gerak itu adalah perpindahan posisi suatu benda dari titik acuannya. Itu kalau secara fisika. Tapi kalau secara biologis ya, gerak itu merupakan interaksi dari seluruh komponen pendukung gerak yang akan menghasilkan gerak tertentu. Nah, nanti akan berhubungan dengan sistem saraf kita, berhubungan dengan sistem pencernaan, berhubungan dengan sistem-sistem yang lain. Jadi gerak itu merupakan suatu aktivitas yang sangat kompleks sekali. Maka disebut dengan sistem ya. Karena interaksi dari seluruh pendukung komponen gerak. Nah, apa sih macam-macam alat gerak pada manusia ya? Macam-macam alat gerak ini jangan berpikir nanti ada sirip, ada kaki, ada badan gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Khusus pada manusia, macam alat gerak itu ada dua. Yang pertama adalah otot ya. Otot ini dengan kemampuan elastisitasnya ya, dia mampu menggerakkan bagian tubuh kita yang lain, yaitu tulang. Karena otot ini mampu menggerakkan tulang, maka dia disebut sebagai ini dia ya, disebut sebagai alat gerak aktif. Sedangkan tulang atau rangka kita itu disebut sebagai alat gerak pasif. Kenapa? Karena dia digerakkan oleh otot kita. Nah, sebenarnya apa sih fungsi dari rangka yang ada pada tubuh kita gitu ya? Kan kadang-kadang kita kalau ngeliat teman-teman kita yang kurus banget sih lu ya, gitu udah susah gitu ya, kesannya tulang itu nggak memberikan fungsi gitu ya, padahal fungsinya banyak ya. Bapak jelaskan satu persatu. Fungsi daripada rangka yang pertama adalah untuk menunjang tegaknya tubuh, supaya tubuh kita ini bisa tegak ya. Coba bayangkan antara ular sama cacing. Ular itu bisa menegakkan tubuhnya ya kan, tapi kalau cacing nggak bisa. Kenapa? Karena ular itu termasuk hewan vertebrata ya, dia memiliki tulang, sedangkan cacing termasuk hewan invertebrata, dia nggak punya tulang, makanya nggak bisa ditegakkan. Kemudian tempat melekatnya otot rangka, kemudian tempat pembentukan sel-sel darah ya. Seperti yang kita ketahui bahwa sel-sel darah ini kan punya umur, ada yang beberapa jam, ada yang beberapa hari gitu kan. Nah, nanti supaya jumlah sel darah di dalam tubuh kita itu tetap ya, antara yang merah, putih, dan seterusnya, nanti tatkala mereka mati, maka nanti akan dibentuk lagi di dalam tulang kita, yaitu di sumsum merah pada tulang kita. Jadi tulang kita ini adalah satu tempat pembentukan sel-sel darah. Kemudian tulang juga berfungsi sebagai protektor. Kenapa? Karena dia itu melindungi alat-alat tubuh bagian dalam. Contohnya apa? Ya, betul sekali ya, di sini di jantung kita dilindungi oleh tulang dada sama tulang rusuk. Kemudian di otak kita yang sensor itu dilindungi oleh tulang tempurung kepala kita. Jelas ya. Kemudian memberi bentuk tubuh ya. Maka ada ilmu yang mempelajari tentang tulang ya, tulang makhluk hidup yang sudah mati ya, paleontologi, supaya kita bisa mengetahui makhluk-makhluk yang pernah hidup sebelum kita. Kayak misal dinosaurus kan memiliki bentuk tulang-tulang yang berbeda. Dari situ akhirnya para ahli paleontologi itu mendesain, kemudian memprediksi kira-kira bentuk makhluk hidup yang dulu pernah hidup kemudian sudah mati itu seperti apa. Dari apa? Dari tulang-tulang atau fosil tulang itu. Kemudian sebagai alat gerak pasif tadi sudah Bapak jelaskan. Lalu sebagai tempat penimbunan mineral seperti fosfor, kalium ya, dan seterusnya gitu ya. Karena zat-zat itu dibutuhkan dalam proses pasifikasi atau proses pembentukan tulang. Makanya penting sekali bagi kalian untuk makan sayur-sayuran dan buah-buah supaya fungsi tubuh kalian itu berjalan secara normal. Nah, sistem rangka pada manusia. Gerak pada manusia disebabkan kontraksi otot yang menggerakkan tulang. Maka di sini otot disebut sebagai alat gerak aktif, sedangkan tulang disebut sebagai alat gerak pasif. Ya. Nah, kita kan fokus nih. Yang pertama kita bedah mulai dari tulang dulu.
di dalam tubuh kita ini ya, ternyata banyak sekali tulang, tapi bisa dibedakan menjadi dua jenis tulang berdasarkan matriks atau strukturnya, keras atau lembutnya gitu ya. Yang pertama ada tulang rawan yang disebut dengan kaki laku. Tulang rawan. Tulang rawan ini nanti ada 3 jenis. Ada tulang rawan hialin. Tulang rawan hialin ini adalah tulang rawan yang menyusun persediaan pada tubuh kita. Maka kalau kalian tuh makan tulang ayam ya, makan ayam ya, misal paha ayam, setelah kamu makan dagingnya, nanti kan di bagian ujungnya ada tulang yang masih bisa kalian makan, ya kan? Yang tulang mudanya itu. Nah, itu termasuk tulang rawan hialin, yaitu tulang rawan yang menyusun persendian. Tulang tapi lunak gitu ya. Kemudian tulang rawan elastis, ada tulang rawan yang elastis karena bisa kembali ke bentuk semula. Contoh di mana? Contoh di telinga kita. Nah, ya, ini bisa ditekuk kembali ke bentuk semula, jadi putar kembali ke bentuk semula. Kemudian cuping hidung kita ini juga tulang rawan elastis. Tapi kalau tangan kita, ya ini nggak bisa ditekuk. Kenapa? Karena ini termasuk tulang keras atau osteol. Nanti akan dibahas lagi. Kemudian tulang rawan fibrosanya tulang rawan yang kuat tapi elastis dan lunak. Bayangkan, kuat, elastis tapi lunak. Ada di mana dia? Yaitu ada di antara ruas-ruas tulang belakang kita, sehingga tulang atau tubuh kita ini bisa kita tekuk ke depan untuk ruko, bisa kita tekuk ke belakang untuk kayang dan seterusnya, tergantung daripada kebutuhan gerakan tubuh kita pada saat itu. Nah, itu tulang rawan ya, yang ada di tubuh kita. Nah, untuk tulang keras atau osteon ya, berdasarkan bentuknya ini dibedakan jadi 3. Ingat ya, berdasarkan bentuknya. Jadi kata kuncinya adalah bentuk. Yang pertama ada tulang pipa. Kenapa disebut tulang pipa? Karena memang bentuknya seperti pipa. Pipa itu rata-rata panjang-panjang. Makanya ini tulang pipa adalah tulang yang panjang-panjang. Kemudian tulang pendek. Kenapa disebut pendek-pendek? Memang pendek-pendek, ya, tapi saling berhubungan. Kemudian tulang pipi. Kenapa disebut pipi? Karena memang bentuk tulang itu pipi ya. Nah, ini harus diketahui anak-anak. Siapa dia? Di sini Bapak akan menjelaskan tulang keras ya. Jadi tulang pipa itu adalah tulang yang bentuknya panjang-panjang. Ya, mana tulang yang panjang-panjang? Nah, ini dia ya. Tulang lengan bawah. Nanti ada ulna sama radius. Tulang radiusnya adalah tulang yang sejajar dengan jempol kita. Sedangkan tulang ini jempol kita ya. Sedangkan tulang ulna ada tulang yang sejajar dengan kelingking kita. Ini panjang. Kemudian tulang humerus, tangan atas, kemudian tulang paha, kemudian tulang betis, kemudian tulang kering. Itu termasuk tulang-tulang pipa. Maka panjang-panjang ya. Panjang. Kemudian tulang pendek ya. Tulang pendek ya bentuknya pendek-pendek. Contohnya di mana? Contohnya ada di tulang-tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, tulang-tulang jari-jari tangan. Ya, makanya jari-jari kita ini kan ada ruas-ruasnya, ya kan? Satu ruas itu ya ada satu jari ini ada 3 ruas, ya kan? Sehingga kalau kita punya 10 jari berarti punya berapa ruas? Nah, bukan 30 ya, tapi 28. Kenapa? Karena jempol kita ini cuma 2 ruas. Gitu ya. Kemudian kalau tulang pipi, ada tulang yang bentuknya pipi. Mana yang bentuknya pipi? Yang pertama ada tulang pinggul, ada tulang dada, ada tulang rusuk, kemudian ada tulang-tulang menyusun tempurung kepala kita. Sistem rangka pada tubuh kita ini ada 2. Yang pertama ada rangka aksial atau rangka poros ya, ini tersusun atas tulang tengkorak, tulang dada, tulang rusuk dan tulang belakang. Kemudian ada rangka tambahan atau rangka gerak yang terdiri dari rangka gerak atas, rangka gerak bawah, tulang bahu, sama tulang pinggul. Nah, kayak gimana ya bentuk-bentuk tulangnya ya? Coba kita cek satu persatu. Rangka kepala kita, oke, ini ya. Nah, jangan takut ini anak, nah, ini cuma gambar aja. Ini bukan berarti Bapak ambil dari kuburan-kuburan setempat. Ini cuma gambarnya aja ya. Bukan Bapak ambil dari kuburan kemudian Bapak foto. Serem sekali ya. Nah, tulang kepala kita ini ya, kalau kita jabarkan, nah seperti ini anak-anak ya. Ada 2 tulang nih, dibagi atas sama bawah ya. Bagian yang atas ini adalah tulang tempurung kepala kita, sedangkan bagian yang bawahnya adalah tulang-tulang pembentuk wajah kita. Ya, sesuai dengan lobus-lobus di otak, ya, tulang tempurung kepala dibedakan jadi 4.
karena otak kita punya 4 lobus. Yang pertama adalah tulang frontalis, karena berhubungan dengan lobus frontalis pada otak kita, yaitu tempat memori, kecerdasan, ya, ingatan kita di situ semuanya. Kemudian tulang parietalis, ini tulang yang di bagian tengah, ini tempat penciuman dan pembauan. Kemudian tulang occipitalis yang di bagian belakang ini berhubungan dengan lobus occipitalis, yaitu pusat penglihatan. Sedangkan tulang temporalis, ini dia temporalis, ini berhubungan dengan lobus temporalis pada otak kita, yaitu tempat atau pusat pendengaran pada tubuh kita. Itu adalah 4 lobus pada tulang tempurung kepala kita. Kemudian tulang-tulang pembentuk wajah kita, nanti ada rahang bawah. Rahang bawah ini bisa digerakkan, yang bisa digerakkan di antara 2 rahang ini, atas sama bawah, itu adalah yang bawah, ya. Tapi kalau yang atas ini nggak bisa digerakkan, tidak bisa. Tapi kalau bawah bisa, ada seterusnya, ya. Kemudian tulang pipi, ya. Kemudian ada tulang hidung, ini ada tulang hidung, ya. Di besar kecilnya akan menentukan siapa yang pesek, siapa yang mancung. Maaf ya, dan tersinggung anak-anak yang bercanda. Kemudian ada tulang mana ya? Ada tulang air mata nih anak-anak. Jadi nanti berhubungan dengan kelenjar air mata. Itulah tulang-tulang yang menyusun wajah kita, ya. Lalu rangka badan. Tadi kepala, sekarang badan, ya. Rangka badan kita ini nanti ada 2 tulang. Yang pertama ada tulang dada. Tulang dada ini bentuknya seperti pedang, ya, seperti pedang. Lihat ini, ya. Ini biar lebih jelas ada di sini. Nah, ini ya. Bentuknya seperti pedang. Nah, ini seperti gagangnya, ini seperti tajamnya, nah ini seperti hulunya, dan ini seperti ujungnya. Jadi seperti pedang. Ini berfungsi untuk melindungi tubuh kita, yaitu jantung kita. Hampir keseluruhan itu dilindungi sama tulang dada kita. Nah, kemudian di sekitar tulang dada ini nanti akan berhubungan dengan tulang rusuk, ya. Antara tulang dada dengan tulang rusuk itu dihubungkan dengan tulang rawan, ya kan? Nanti nggak perlu jelaskan lagi, ya. Ini adalah tulang rawan hialin karena termasuk persendian. Nah, untuk tulang rusuk ini ada 3 jenis. Ada rusuk asli, ada rusuk palsu, sama rusuk melayang. Kalau rusuk asli itu, ya, sebentar anak-anak. Bagian depannya ini dia berhubungan dengan tulang dada, sedangkan bagian belakang ini berhubungan dengan tulang belakang. Ya, ini ada 7 pasang. Kemudian kalau tulang rusuk palsu itu dia bagian belakangnya berhubungan dengan tulang belakang, tapi bagian depannya nyambung dengan tulang rusuk yang ada di atasnya. Ini ada 3 pasang, 1, 2, 3, ya kan? Sedangkan kalau rusuk melayang itu, nah ini rusuk melayang, ya. Jadi bagian belakang itu dia berhubungan dengan tulang rusuk, dengan tulang belakang, tapi bagian depannya ini nggak berhubungan dengan tulang rusuk apapun, ya. Makanya melayang. Sehingga kalau para petinju itu yang bisa pada waktu dimukul perut adalah begini, ya kan? Karena ini bagian yang mudah patah, ya, atau rapuh. Kemudian vertebrae, tadi rangka depan, sekarang rangka belakang. Ini ada tulang belakang kita. Nah, untuk tulang atau ruas tulang belakang kita ini terdiri atas 1, 2, 3, 4, 5 tulang. Pertama ada 7 ruas tulang leher, kemudian 12 ruas tulang punggung, lalu ada 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang rongkang, 4 ruas tulang ekor. Jadi kita punya tulang ekor. Makanya ada ahli biologi yang melakukan penelitian kemudian menyimpulkan bahwa manusia itu berasal dari monyet. Kenapa? Karena ada sisa-sisa evolusi. Siapa dia? Charles Darwin, Institut Teori Evolusi. Kemudian rangka anggota gerak atas. Nah, rangka anggota gerak atas kita ini adalah tangan kita, tersusun atas 28 jari tangan, kemudian ada 10 tulang telapak tangan, kemudian ada 7 tulang pergelangan tangan. Nah, dari ruas tulang jempol itu nanti akan berhubungan dengan ini dia, tulang pengumpil, berhubungan dengan tulang hasta, kemudian tulang lengan atas, nanti akan berhubungan dengan tulang scapula atau tulang bahu kita yang di bagian bawah sini, ya, belakang. Kemudian ada tulang clavicula. Clavicula ini ada tulang yang di sini nih. Nah, ini yang berjendol, tapi sebenarnya itu manjang, ya, karena ini adalah pangkalnya. Kemudian manjang ke belakang berhubungan dengan lengan kita, di belakang berhubungan dengan tulang bahu kita atau scapula. Itu ya. Nah, untuk rangka kaki nanti ada yang paling besar, ya, tulang yang paling besar pada tubuh kita ada tulang paha atau femur, kemudian ada tulang patella. Tulang patella ini adalah tulang yang paling keras, ya, di antara tulang-tulang yang lain, ya. Kemudian nanti ada tulang tibia. Ini
Ini tulang bibir adalah tulang kering, di belakang ada tulang betis, kemudian ada tulang pergelangan kaki, telapak kaki, dan jari-jari kaki yang jumlahnya sama dengan tangan ya. Nah untuk tulang panggul nanti ada tulang ilium atau tulang usus, kemudian ada tulang kemaluan, dan ada tulang icim, ada tulang tusuk. Seperti itu saja anak-anak untuk pertemuan hari ini ya. Jadi Bapak menjelaskan tentang tulang saja. Untuk pertemuan selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang artikulasi atau persendian, yaitu hubungan antar tulang sehingga kita bisa menggerakkan bagian-bagian tubuh kita. Jika ada pertanyaan, kalian bisa ketikkan pertanyaan kalian ya dalam bentuk komen ya di bawah ya. Nanti akan Bapak jelaskan di video yang selanjutnya. Akhirnya anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.